Miris sekali kita hidup bersama Indonesia selama 80 tahun. Solusinya, ayo kita sama-sama keluar dari Indonesia. Lihat ini, rakyat capek-capek bayar pajak. Yang dipikirkan oleh Prabowo cuma untuk kesenangan pejabat. Luar biasa. Manusia satu ini namanya si Nasir Usman. Dia adalah masyarakat Aceh yang melarikan diri meminta suaka di negara orang lain. Dan dia menukar kerakyatan Indonesia menjadi kerakyatan yang di luar negeri sana. Kalau kau memang bersimpati pada korban bencana banjir saat ini, kenapa kau tidak pulang dan memberikan bantuan? Kenapa hanya keluar-keluar di media sosial menghasut rakyat Indonesia? Harus kita tunjukin kepada dunia bahwasanya kita bisa mengatur semua yang terjadi di bumi Aceh. Kalau sedikit-sedikit nyenggol pemerintah pusat, nyenggol media-media nasional, buat apa kita teriak-teriak ingin merdeka? Buat apa kita teriak-teriak ingin pisah diri dari Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang desakan para warga Aceh yang ingin merdeka alias memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kami up konten-konten seperti ini bukan bermaksud mendukung upaya mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia ya. Justru kami sajikan agar kita bisa memahami bersama dengan bijak bahwa ternyata tidak sedikit mereka yang mengaku sebagai warga Aceh dan ingin Aceh merdeka tersebut sejatinya adalah warga Aceh yang sudah pindah kewarganegaraan ke luar negeri ya. Dengan kata lain, mereka memang sengaja menjadi provokator murni ya, karena seperti yang banyak diduga oleh netizen, justru sebagian besar warga Aceh itu berhati baik, tidak sombong, dan sekarang mereka benar-benar butuh bantuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Bencana banjir di Aceh dan di Pulau Sumatera sudah berlalu beberapa hari. Tidak sedikit korban jiwa melayang, dan tidak sedikit harta benda rakyat menjadi korban. Tapi sayangnya, sampai hari ini, negara pura-pura Indonesia Jawa tidak menetapkan kalau bencana banjir di Aceh dan Sumatera adalah bencana nasional. Mudah-mudahan rakyat Aceh dan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera sadar bahwa 80 tahun kita bergabung dengan Indonesia, kita cuma menanggung beban bencana dan beban hutang negara yang rata-rata dikorupsi oleh pejabat negara. Miris sekali kita hidup bersama Indonesia selama 80 tahun. Solusinya, ayo kita sama-sama keluar dari Indonesia. Lihat ini, rakyat capek-capek bayar pajak. Yang dipikirkan oleh Prabowo cuma untuk kesenangan pejabat. Luar biasa. Sudah kita tengok bareng-bareng ya, dua video yang barusan kita sajikan dari orang yang sama ya, dari sebuah studio, walaupun studio rumahan dengan backdrop ya kan, yang kelihatan sekali tidak pernah dilanda bencana. Saya kemarin bertanya, ini orang siapa sih, di mana gitu loh. Kok sepertinya dia tenang, santai gitu kan. Kalau dia saat ini berada di Aceh, apakah bisa sesantai ini? Kalau bisa sesantai ini, maka orang ini patut diduga memiliki gangguan psikologi yang cukup berbahaya gitu ya. Karena ketika saudara-saudaranya
di satu provinsi, di satu kabupaten itu dilanda bencana, dia justru dengan santainya, gitu ya, melakukan provokasi-provokasi. Nah, ternyata teman-teman, mari kita tengok bareng-bareng video selanjutnya. Ini dia. Ayo kita sama-sama keluar dari Indonesia. Nasir Usman, pengkhianat bangsa, sekarang berkoar-koar di media sosial. Buat seluruh Indonesia, ya, agar kita tahu bahwasanya manusia satu ini namanya si Nasir Usman. Dia adalah masyarakat Aceh yang melarikan diri meminta suaka di negara orang lain, dan dia menukar kerakyatan Indonesia menjadi kerakyatan yang di luar negeri sana. Si Nasir Usman ini berjuang ya untuk kemerdekaan Aceh di luar negeri sana. Si Nasir Usman ini setiap hari menjadi provokator, memecah belah rakyat Indonesia, mengajak rakyat Indonesia untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nasir Usman, kalau kau memang ya bersimpati pada korban bencana banjir saat ini, kenapa kau tidak pulang dan memberikan bantuan? Kenapa hanya koar-koar di media sosial menghasut rakyat Indonesia? Ya, khususnya masyarakat Aceh untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Usman, rakyat Indonesia termasuk masyarakat Aceh, kita adalah saudara setanah air. Hanya segelintir orang ya dari masyarakat Aceh yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah kau. Si Nasir Usman ini dulu bermain ya kan di Facebook. Dia menghasut 2 orang pemuda dari Aceh agar mengibarkan bendera GAM Aceh Merdeka dan membakar bendera negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga mereka ditangkap. Dan si Nasir Usman ini ya hanya provokator, dia menikmati semuanya sementara ada korban yang masuk penjara. Tahu berapa dibayarnya? Hanya 500.000. Nasir Usman, sarankan sama kau, ya, jangan koar-koar kau di TikTok ini. Jangan koar-koar menghasut rakyat Indonesia karena kau bukan siapa-siapa, kau bukan rakyat Indonesia. Sekali lagi buat seluruh Indonesia, jangan dengarkan ucapan si Usman ini. Ini adalah pengkhianat. Ya, menukar kewarganegaraan, berkoar-koar di luar negeri sana. Hanya ingin menghasut rakyat Indonesia, memecah belah rakyat Indonesia. Kita semuanya, saudara setanah air, harus bersatu padu untuk melawan manusia-manusia seperti si Usman ini. Dibongkar oleh Ibu Yohana. Ya, ternyata ini orang, ya, saya nggak usah menyebutkan namanya, karena kalau udah macam orang kayak gini, menyampaikan pendapat itu nggak ada salahnya, walaupun pendapat itu melanggar undang-undang sekalipun, ya kan? Aceh ingin merdeka, itu aspirasi, ya, terserah gitu loh, bukan urusan saya. Tetapi menurut saya ini orang, ini sudah masuk kategori memprovokasi, gitu ya, menyebarkan fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi saya malas menyebutkan namanya. Dan ternyata teman-teman, ini orang, ya memang betul orang Aceh, tapi dia berada di luar negeri. Ya pantas aja kau enteng mengatakan, ya, agar rakyat Aceh merdeka, Aceh kaya, tidak butuh bantuan, karena kau tidak berada di Aceh sekarang. Coba kau tengok saudara-saudara kau yang ada di Aceh sekarang, yang terkena musibah. Kasihan, janganlah kau mengatakan demikian. Janganlah kau justru memprovokasi, janganlah kau justru memancing di air keruh. Aduh, parah. Lanjut. Kita rakyat Aceh 95% ingin merdeka. Kita rakyat Aceh 95% ingin pisah diri dari Indonesia. Jadi wajar-wajar saja kalau mereka nggak begitu merespon ketika kita ada bencana. Lalu bagaimana kita menghadapi bencana-bencana itu? Karena kita orang yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, maka harus kita tunjukin kepada dunia bahwasanya kita bisa mengatur semua yang terjadi di bumi Aceh. Kalau sedikit-sedikit nyenggol pemerintah pusat, nyenggol media-media nasional, buat apa kita teriak-teriak ingin merdeka? Buat apa kita teriak-teriak ingin pisah diri dari Indonesia? Bergabung aja lah seperti provinsi-provinsi lainnya. Walaupun saat ini kita masih satu republik. Nah,
Jadi, tunjukin aja kualitas, bukan otoritas. Tunjukin aja cara menyampaikan narasi dengan argumen, bukan dengan sentimen. Nah, ini benar nih. Ya, saya lupa namanya. Saudara kita yang satu ini. Ini dari Aceh nih. Ini saudara kita dari Aceh, cuma dia berada di Jawa. Dia jualan apa, rujak atau apalah begitu ya, kemarin dia mengatakan. Ya. Tapi walaupun dia bukan siapa-siapa, bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi apa yang dia sampaikan itu benar. Tunjukkan, jangan cuma bacot. Aceh kaya, tunjukkan Aceh kaya. Aceh bisa mengelola bangsanya sendiri, tunjukkan. Tunjukkan ketika Aceh ini menangani bencana misalnya, ya kan? Nah, jangan masih meminta bantuan tapi merasa diri udah paling hebat. Nah, ini kurang lebih seperti itulah yang dapat saya tangkap dari pernyataan netizen barusan. Nah, tapi kalau misalnya dugaan saya salah ya silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Kak, maaf mau nanya, enggak ikut main merdeka-merdekaan Kak, hehehe. Oh ya, untuk anak kemarin sore yang baru lahir, saya mau cerita sedikit dengan bahasa yang sangat simpel dan sederhana. Semoga sampai di otak kalian ya. Nah, jadi waktu itu Aceh enggak main merdeka-merdekaan, memang benar-benar minta merdeka. Cuman Indonesia enggak kasih. Nah, itu mudah kali bahasa yang kukasin ya. Indonesia nggak lepas. Kalaulah Indonesia mau melepas, ya kami udah seperti Timor Timur yang sekarang sudah menjadi Timor Leste kan. Jadi kalau misalnya mau dilepas bisa saja, cuman nggak mau. Jadi kalau misalnya kalian itu di keadaan bencana kayak gini, ngejek-ngejek Aceh, Kak Aceh nggak pakai paspor, enggak. Kak Aceh belum pakai paspor karena Indonesia belum kasih Aceh merdeka, ngerti? Indonesia masih mempertahankan Aceh itu menjadi bagian daripada Indonesia. Kalau seandainya Aceh sudah minta merdeka, Indonesia itu kasih, maka kami sudah merdeka. Kak Aceh pakai paspor, tapi belum dikasih merdeka. Nah, coba tanya aja dengan Indonesia, kenapa Indonesia nggak kasih Aceh merdeka? Jadi jangan tanya ke orang Aceh, karena orang Aceh sudah minta merdeka, Indonesianya yang nggak kasih, paham ya? Nah, masalah kenapa nggak dikasih, coba tanya kenapa nggak dikasih. Nah, jadi sekarang keadaan sudah seperti ini, banyak bencana, bukan cuma di Aceh saja, daerah-daerah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan kalian masih ngejek-ngejek Aceh gitu ya, dan masih ada ketawa-ketawa, hehe, enggak lucu nak ya, kids, enggak lucu. Yang menjadi pertanyaan itu kenapa sebuah daerah, sebuah provinsi minta lepas dari negaranya? Kenapa? Pasti ada sesuatu. Nggak mungkin dia minta lepas tiba-tiba. Kalaulah dia disayang, dia diperhatikan, pasti dia nggak mau lepas, ya nggak? Terus lagi nih ya, dengan sumber daya alam yang kaya, Aceh termasuk provinsi termiskin di Indonesia. Jadi yang didapat sama orang Aceh bukan merdeka, bahkan Indonesia dan Aceh itu berdamai guys di tahun 2005. Tanda tangannya di Helsinki di Finlandia. Itu kalian harus tahu ya, jangan nggak tahu apa-apa tapi pandainya cuma komen aja. Nah, pertanyaannya kayak aku bilang tadi, kalau misalnya nanya nggak merdeka, belum merdeka karena Indonesia belum kasih. Udah ngerti ya? Tanya sama Indonesia, kenapa nggak kasih Aceh merdeka? Kenapa nggak lepas Aceh? Kalau emang masih mempertahankan Aceh, sayangilah. Loh, ya. Aceh, ya kami sayangilah sebagai saudara kita sebangsa dan setanah air. Kan seperti itu. Minimal inilah pernyataan saya sebagai rakyat biasa dari Jawa. Kan seperti itu. Tak pernah kami itu membenci Aceh, ya. Nah, terkait ibaratnya kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang dianggap itu semacam menganaktirikan Aceh. Nah, itu menurut saya perlu didiskusikan kembali. Kan seperti itu. Karena faktanya Aceh ini setiap tahun itu mendapatkan dana otonomi khusus ya, otonomi daerah khusus ini bertriliun-triliun gitu loh. Juga ada dana yang diperuntukkan mantan kombatan GAM gitu loh. Dan tentu dana-dana sebesar ini tidak diterima oleh wilayah lain. Nah, kurang bagaimana lagi? Nah, kalau memang masih kurang, ya coba didiskusikan gitu ya. Tapi jangan sampai di saat terjadi bencana seperti ini justru muncul oknum-oknum yang mengaku sebagai warga Aceh yang ingin merdeka dan mencaci maki bangsa dan negara ini gitu loh. Ya, karena ya kemungkinan besar memang saat ini korban bencana di Aceh, saudara-saudara kita yang di sana itu banyak yang tidak mendapatkan bantuan karena memang ya banyak informasi yang menyebutkan ya sangat parah sekali begitu loh. Tapi bukan berarti tidak dibantu, tapi mungkin pemerintah memang belum mampu.
Mungkin seperti itu ya. Lanjut. Aceh seperti sebuah buku dengan halaman pengantarnya yang sangat menarik. Judulnya indah, Tanah Warisan Para Ulama, Negeri Para Pejuang. Pembukaannya sangat menjanjikan, penuh dengan harapan. Tapi sekarang, lembaran demi lembaran penuh dengan coretan. Coretan berbagai macam kepentingan. Dari situ kita sadar, kejayaan bukan milik siapapun. Itu hanya titipan Allah. Allah pernah mengangkat Sriwijaya. Allah juga yang meruntuhkannya. Allah pernah memuliakan Majapahit. Allah juga yang mengakhirinya. Allah pernah meninggikan Aceh. Lalu, Allah juga yang meredupkannya. Dari situ kita sadar, kejayaan bukan tentang masa lalu, tetapi seberapa taat manusia mengisi halaman selanjutnya. Nah, ini menarik sekali ya. Sebuah nasihat yang pantas untuk direnungkan. Tetapi sekali lagi, saya tetap yakin yang katanya 95% rakyat Aceh ingin merdeka. Ya, bisa jadi memang banyak, tapi kalau sampai 95% sepertinya tidak ya. Karena pasti mereka juga banyak yang berpikir ya, kalau memang nanti merdeka, kan tidak semudah itu juga mengurus bangsa dan negara sendiri. Saat ini aja ketika terjadi bencana, mereka juga bingung bagaimana cara menanggulangi bencana sendirian, butuh bantuan sana-sini. Bahkan ketika pemerintah pusat semacam telat memberikan bantuan saja, mereka macam kayak gitu, ya kan? Nah, nasihat netizen barusan menurut saya sangat menarik sekali ya, bahwa kebesaran masa lalu jangan sampai menyebabkan kita terlalu sombong, karena masa lalu, masa kini dan masa depan itu tiga hal yang berbeda ya. Kan seperti itu ya. Lanjut. Aceh tidak punya hubungan dengan Indonesia. Tidak sangkut paut NKRI karena Aceh tidak masuk RIS. RIS itu buatan Belanda, artinya kesepakatan konferensi meja bundar tahun 1949 ya. Itu di Den Haag sana untuk menentukan Belanda menyerahkan negara Indonesia kedaulatan itu kepada RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi bukan negara kesatuan waktu itu. Oke, belum NKRI. Kan gitu. Tapi artinya Aceh ini sudah mengibarkan bendera merah putih, bendera Gulo Klopo itu ya. Bendera merah putih itu tanggal deteksi datanya itu 27 September 1945 gitu. Jadi kalau Anda bilang tidak ada hubungannya Indonesia dengan Aceh, itu ya keliru besar, keliru dan pakai besar kan gitu. Mungkin ada infonya kurang jelas ini dari mana dan kemudian artinya dari siapa juga kan gitu. Karena kalau infonya ini nggak jelas itu kok nggak ada sangkut paut dengan NKRI itu gimana kan gitu kan. Karena Indonesia merdeka itu 1945 Agustus ya, 17 Agustus 1945. Sebulan kemudian kira-kira 27 September 1945 itu bendera pertama, bendera Indonesia itu berkibar di Aceh, di yang sekarang Banda Aceh itu ya. Dulu Kutaraja namanya kan gitu. Sekarang di Banda Aceh. Jadi kalau tidak ada sangkut pautnya Indonesia itu Aceh ikut merdeka Indonesia itu artinya. Mengibarkan bendera itu artinya ikut merdeka dengan Indonesia kan gitu. Kok tidak ada sangkut pautnya dengan NKRI itu gimana kan gitu. Dan makanya sampai sekarang itu artinya PBB tidak bisa mengakui kemerdekaan Aceh itu karena sudah ikut di dalam negara Indonesia gitu. Jadi kalau permintaan merdeka di bawah satu negara itu harus melewati Indonesia dulu, NKRI gitu kan. Makanya jadi tidak bisa, harus melewati Indonesia dulu. Bagaimana diplomasinya gitu. Jadi kalau tidak ada sangkut pautnya dengan NKRI itu pernyataan Anda ini jelas salah dan besar, salah besar
Oke gitu ya. Ya sekedar penjelasan saja ini. Semoga paham. Oke ya. Salah besar, intinya itu ya dari komentar panjang netizen barusan yang hampir 4 menit ya, 3 menit sekian detik itu, bahwa Aceh dan Jawa ya, atau dengan Indonesia lah gitu ya, dengan NKRI itu tidak memiliki sangkut paut karena tidak masuk dalam RIS. Nah, menurut netizen barusan ya, kalau saya persingkat pernyataannya, itu adalah sebuah pernyataan yang salah besar. Nah, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.